Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, fi hadil fursa asaminah sanata'allam 'anil qawaid as-sarfiyah allati tata'allaqu bis-sifah al-musyabbahah bismil fa'il. Wa sanabda' min at-ta'rif min as-sifah al-musyabbahah summa al-awzan min as-sifah al-musyabbahah wal amthilah minha. Wahadil madah ad-dirasiyah lis-safil hadi asyar bi qismid diniyah bil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah shorof terkait dengan sifat musyabbahah bismil fa'il, yaitu suatu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Dan nanti kita mulai dari at-ta'arif minas sifat al-musyabbahah, mulai dari pengertian sifat musyabahah, kemudian wazan-wazan dari sifat musyabahah, dan beberapa contoh dari sifat musyabahah. Taib ayyuhat talabah, nabda'u min at-ta'rif an sifah al-musyabbahah. As-sifah al-musyabbahah bismil fa'il hiya sifatun tu'khadu minal fi'lil lazim. Yang dimaksud dengan sifat musyabahah bismil fa'il, atau sifat yang menyerupai atau yang diserupakan dengan isim fa'il, ialah suatu sifat yang diambil dari fi'il lazim. Sekali lagi, fi'il lazim, fi'lul lazim. Berarti ini adalah kebalikan dari fi'il muta'addi, al-fi'lu al-muta'addi. Kalau fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, sedangkan fi'il lazim berarti fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, atau kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Semisal senang. Senang itu tidak butuh maf'ul bih. Menangis, bahagia, mulia, itu semuanya tidak butuh maf'ul bih. Dan itu seolah menyerupai memang kata sifat. Lidalalati ala ma'nan qa'imin bil mausufi biha ala wajhis subut la ala wajhil khudus. Jadi saya ulangi lagi, sifat musyabah bismil fa'il adalah sifat yang terbentuk dari fi'il lazim. Jadi fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Untuk menunjukkan makna orang yang melakukan perbuatan dari aspek tetapnya sifat tersebut pada diri mausuf. Jadi ala wajhis subut, la ala wajhil khudus. Bukan dari aspek terjadinya perbuatan tersebut. Intinya, sifat musyabah itu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Jadi maknanya seperti isim fa'il. Misalkan al-ustadzu karimun. Ustadz itu adalah orang yang mulia. Karimun itu orang yang mulia. Harusnya kalau kita memakai isim fa'il, kalau sesuai dengan aturan isim fa'il, itu ya harusnya mengikuti wazan fa'ilun. Sebagaimana yang ada pada shorof. Misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Itu adalah fa'ilun, itu adalah isim fa'il. Harusnya isim fa'il itu mengikuti wazan fa'ilun. Tetapi di sini kata karimun ini memiliki arti orang yang mulia, tetapi wazannya berbeda dengan isim fa'il. Lah itulah yang dimaksud dengan sifat musyabahah, yaitu suatu sifat yang menyerupai atau yang diserupakan dengan isim fa'il, tetapi tidak mengikuti wazan fa'ilun dan diambil dari fi'il lazim atau fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Contoh berikutnya adalah syu'bud darsi. Ini adalah artinya pelajaran yang sulit. Paham ya? Jadi syu'bun ini harusnya ad-darsu as-syu'ibu kalau mengikuti wazan isim fa'il, tetapi cukup syu'bud darsi. Ini artinya pelajaran yang sulit. Nah, nanti kita akan mempelajari banyak sekali wazan dari sifat musyabahah yang artinya seperti isim fa'il tetapi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Sekali lagi, sifat musyabahah adalah sifat yang diambil dari fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh maf'ul bih, yang memiliki arti seperti isim fa'il, tetapi tidak mengikuti wazan fa'ilun.
Makanya wazannya di sini diantaranya garimun, sya'bun, dan lain sebagainya. Untuk lebih mendalam, mari kita pelajari tentang al-auzan minas sifah al-musyabbahah. Beberapa wazan dari sifat musabbahah. Yang pertama, ketika fi'il itu mengikuti wazan fa'ila bikasril ain, dengan ain dibaca kasrah. Fa'ila ini ada kemungkinannya bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu, bisa hasiba yakhsibu, atau fa'ila yaf'alu bisa fariha yafrohu misalkan, atau ya fariha yafrohu. Untuk wazan yang mengikuti wazan fa'ila ya, ini maka nanti wazannya untuk sifat musyabbahah ada 3 kemungkinan. Yang pertama, fa'ilun atau fa'ilatun, ini bisa berarti farihun atau farihatun, toribun atau toribatun, hadirun atau hadiratun. Jadi untuk yang ada tak marbutoh ini untuk menunjukkan apa? Mu'annas. Kalau yang fa'ilun ini mudzakkar, laki-laki. Saya ulangi, kalau farihun itu berarti orang yang senang, tapi laki-laki. Kalau farihatun orang yang bahagia, perempuan. Kemudian ketika dari wazan fa'ila, maka kemungkinan yang kedua sifat musyabbahahnya mengikuti wazan fa'lanun untuk mudzakkar dan fa'la untuk mu'annas. Contohnya atsyanun itu orang yang haus, laki-laki. Atsya orang yang haus, perempuan. Dom'an, dom'a. Sodian, sodia. Royan, roya, ini kadang dipakai nama ya, royan itu. Yaqdon, yaqdo. Yaqdon orang yang bangun, yaqdo. Atau arfan, arkon, mohon maaf, arkon, arke. Arkon muannasnya arke. Di sini wazan yang kedua. Kemudian wazan yang ketiga dari fi'il yang mengikuti wazan fa'ila, sifat musyabbahnya wazannya adalah af'alu atau fa'la'u. Ini untuk mu'annas, untuk mudzakarnya af'alu, untuk mu'annasnya fa'la'u. Ini banyak di laun ya, di warna aibun, cacat atau khilyah. Nah, contohnya ahmaru hamra, ini warna ya. Akhalu kahla, celak ini ya. Akhalu memakai celak. A'raju arja. A'waru aura, ini orang-orang yang sakit ini. Ahwaru haura. Adwaju ad'aju da'ja. Ini terkait dengan warna ataupun cacat. Nah, ini gini ya. Dari wazan yang mengikuti fa'ila, maka sifat musabbah, as-sifat al-musyabbah allati madiha maksurul ain, maksural ain, allati madiha maksurul ain, taduru ma'aniya al-ghalibatu haula salasati asya'a. Sifat musyabbah yang fi'il madinya di kasroh ainnya, maka maknanya itu seputar, makna yang umum itu seputar 3 hal. Yang pertama, ini yang paling bawah, mohon maaf, merah-merahnya, kursornya tidak bisa sampai bawah. Yang pertama, umurun tatra'u wa tazulu sari'an walakinnaha tataraddadu katsiran. Yang pertama itu terkadang maknanya adalah suatu hal yang muncul dan hilang dengan cepat, tetapi sering bolak-balik, sering kembali. Contohnya yang paling atas ini, fa'ilatun ini, fa'ilun atau fa'ilatun, farihun atau farhatun, ini kan sering muncul ya. Jadi kadang kita bahagia, kadang sedih, kadang bahagia, kadang sedih, itu sering muncul, sering hilang juga seperti itu. Kemudian yang kedua, umurun tatra'u wa tatakarraru wa tazulu bibat'in. Bibut'in. Jadi sesuatu yang muncul dan berulang-ulang tetapi hilangnya perlahan.
Contohnya haus. Haus ini ya muncul kan berulang-ulang. Kadang kita merasa haus, tapi hilangnya nanti secara perlahan. Tapi kalau bahagia itu bisa hilang secara cepat. Nah, beda dengan yang atas tadi. Yang ketiga, umurun tasbutu wa tabaqo, sesuatu yang tetap dan langgeng. Tabqo. Ini seperti warna. Kalau ahmar ya ahmar saja. Ahmar merah akan selalu merah gitu. Hamra ya akan selalu merah. Seperti itu ya. Jadi kalau memakai wazan fa'ila nanti maknanya mesti seputar 3 hal tadi. Paham ya? Dan kalau pakai wazan fa'ila, sifat musyabahnya ada 3 wazan, fa'ilun, fa'lanun, sama af'alu. Selanjutnya, fi'il yang mengikuti wazan fa'ula. Fa'ula ini biasanya adalah fi'il fa'ula yaf'ulu. Ini adalah fi'il yang kebanyakan adalah sifat. Kebanyakan adalah sifat. Maka di sini paling banyak karena memang ya tadi kan judulnya saja sudah as-sifah al-musyabbah, dan ini fa'ula ini rata-rata adalah kata sifat. Oleh karena itu misalkan fa'alun yang pertama wazannya fa'alun, hasanun, batolun. Hasanun yang baik, batolun yang menjadi pahlawan, fa'ulun, waqurun. Nah ini fu'ulun, junubun, ini orang yang jinabat, bukan janibun, bukan. Ini bukan waqirun, bukan. Hasinun juga bukan, tapi hasanun. Nah ini artinya seperti isim fa'il, tapi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Sekali lagi, itu namanya sifat musabbah. Di fa'ula, ini wazan yang berikutnya ada setidaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 wazan. Fa'ulun, kemudian fu'ulun. Tadi sudah. Fa'ilun, syarifun, nabilun, qabihun, karimun. Banyak sekali nih yang fa'ilun. Terus fa'lun, dakhmun, syahmun, adbun, sahlun. Yang fa'alun, jabanun, penakut ya. Wazan, rozanun, haswanun. Kemudian fu'alun, syuja', pemberani, syuja'un, furatun. Yang ikut wazan fu'lun, sulbun, khulwun, murrun. Yang ikut wazan fi'lun, milkhun. Yang ikut wazan fa'ilun, najisun. Kadang juga ada yang mengikuti wazan seperti isim fa'il, tohirun, tohirul qalbi. Seperti itu. Dia ada beberapa wazan sifat musyabah untuk fi'il yang berasal dari wazan fa'ula. Selanjutnya, dari wazan fa'ala. Ingat, sebelum masuk ke wazannya, di sini ada catatan. Al-fi'lu as-sulasilu al-lazim ala wazni fa'ala. Fi'il sulasi lazim. Lazim itu yang tidak butuh maf'ul bih. Yang berasal dari wazan fa'ala. Bifathil aini. Wazan fa'ala. Itu angdaru huwa angdaru af'alis sifatil musyabah. Itu adalah fi'il sifat musyabah yang paling jarang. Angdar. Nadirun. Yang paling jarang. Jadi yang paling jarang ditemui ya yang pakai wazan fa'ala. Kalau tadi yang paling banyak ditemui adalah wazan fa'ula. Wazannya paling banyak tadi. Kalau yang wazan fa'ila tadi ada 3 wazan. Dan itu juga cukup banyak, masih cukup banyak ditemui. Tetapi untuk yang wazan fa'ala ini sedikit. Wazan fa'ala nanti ada kalanya mengikuti wazan af'alu. Ini mirip tadi dengan yang wazan fa'ila yang ahmaru tadi, yang warna merah. Af'alu contohnya ajdamu, asyabu, aqta'u. Kemudian dari wazan fa'ala yang mengikuti wazan fa'ilun minal ajwaf. Ini ketika dari bina ajwaf. Ajwaf itu berarti jauf itu perut ya apa? Lambung, berarti tengah, berarti posisinya di tengah. Maksudnya apa? Posisi huruf ilatnya berada di tengah. Contohnya mata yamutu itu kan berarti huruf ilatnya di tengah. Maka mengikuti wazan fa'ilun.
mayyitun. Sada yasidu sayyidun. Nah itu ya, sayyidun. Doko doyikun. Toba toyibun. Seperti itu. Qoma qayyimun. Nah ini dari wazan apa? Bina ajwaf. Kemudian fa'ala yang wazan sifat musabbah berikutnya adalah fa'alun. Ini berasal dari bina sahih. Contohnya syairafun atau dari kata faslun, fasola itu memisah, tapi orang yang pemisah namanya faisal. Nah, maksudnya ini kadang orang yang bisa memisahkan antara perkara yang baik dan yang benar. Faisal, maka banyak juga di antara orang Jawa itu yang menamakan putra-putrinya dengan nama Faisal. Kemudian fa'ala. Fa'ala ya lagi fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun untuk sifat musyabahnya. Contohnya jalilun, habibun. Habibun kekasih ya. Jalilun yang agung. Khosisun, daqiqun, labibun. Labibun dari kata lubun itu akal. Ulul albab yang memiliki akal. Ini labibun berarti yang berakal ya. Syadidun. Jalilun. Fa'ilun ini ya. Kemudian aliyun, sofiyun, zakiyun, jaliyun, wasfiyun, harisun, tawilun. Nah, seperti ini. Ini adalah beberapa contoh tadi dari wazan sifat musyabah yang mengikuti, yang berasal dari fi'il yang berwazan fa'ala. Paham ya? Jadi kesimpulannya, kita sudah mempelajari beberapa wazan yang sangat banyak dari sifat musabbah atau sifat yang diserupakan bismil fa'il, yang diserupakan dengan isim fa'il. Tadi kesimpulannya adalah sifat suatu kata yang memiliki arti seperti isim fa'il, tetapi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Dan wazan dari sifat musabbah itu sangat banyak. Bisa dari, kalau yang dari fa'ila tadi ada 3, dari fa'ula tadi ada 11, dari fa'ala di sini ada 4. Berarti 3 tambah 11 sama dengan berapa tadi? 3 tambah 11 sama dengan 14, terus tambah 4 lagi sama dengan 18. Jadi setidaknya ada 18 dari wazan sifat musyabbah yang perlu kita ingat-ingat, sehingga kita ketika menemukan suatu kata terkait dengan sifat musyabbah kita tidak lagi menjadi bingung. Taib, ayo tolabah, wa akhiran ikra hadhil qira'ah, summa ba'da dalik uktub hadhil qira'ah ala kurasatikum, summa tarjim ilal lughatil Indonesia, summa ba'da dalik ayin as-sifat al-musyabbahah bismil fa'il min hadhil qira'ah. Yang terakhir, ini adalah tugas kalian untuk membaca dan menulis bacaan ini di buku tulis tahtal maudhu an-nahl ya. Judulnya ini an-nahl, madu. Nah, judulnya madu, silakan nanti ditulis di buku tulis kalian, dibaca, terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan setelah diterjemahkan, silakan cari mana sifat musyabbahah yang ada di dalam bacaan ini. Mana sifat musyabbahah yang ada di bacaan ini, yang wazannya sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Tayyib, ayyuhat thalabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.